Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man furiha bidukhuli ramadana haramallah jasadu 'alan nar. Siapa-siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Syahrul Ramadan kutibas siyam, wa man sama nahariya wa qama layaliha akhrajahu Allah min dzunubihi kayauma waladatu min batni ummihi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang mana Allah perintahkan, Allah wajibkan berpuasa. Siapa-siapa yang berpuasa pada siang harinya, siapa-siapa yang bertarawih pada malam harinya, selesai Ramadan Allah keluarkan dia dari dosa, Allah kembalikan ia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambih. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap balasan Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang berlalu. Man qama ramadan, siapa yang mendirikan malam dengan solat tarawih di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada umatnya tidak perlu kita ragukan. Tinggal lagi, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapat? Apakah semua orang yang sholat tarawih itu mendapat? Rasulullah bersabda, wa kam min shaimin la yajidu min siyamiya ilal atasi wa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun fadilah-fadilah dalam Ramadan, melainkan yang mereka dapatkan adalah sekedar haus dan lapar saja. Apa sebab? Hamsul khisal tubtilus shaim. 5 macam yang menggagalkan fadilah, yang batal mendapatkan fadilah Ramadan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Allah keluarkan dia daripada dosa-dosanya. Allah kembalikan dia fitrah bersih bagaikan bayi baru lahir dari perut ibunya. Semua itu batal disebabkan 5 masalah. Hamsul khisal, 5 masalah. Bukan puasanya yang batal, tapi batal fadilahnya. Yang pertama, al-ghibah, bergunjing di bulan Ramadan. Atadarumal ghibah, tahukah kalian apa itu gunjing? Kata Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya lah yang tahu. Rasul bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Apabila kalian bicarakan saudara kalian, kalau terdengar olehnya apa yang kalian bicarakan, dia tidak senang mendengarkannya. Lalu sahabat menjawab, bagaimana ya Rasulullah kalau yang kami bicarakan itu benar? Rasul menjawab, justru benar adalah ghibah, kalau tidak benar bohtah. Apa itu beda ghibah dengan bohtah? Ghibah yang dibicarakannya benar, yang disampaikannya dari orang ke orang benar. Kalau bohtah yang dibicarakannya tidak benar. Mana yang lebih berbahaya, bohtah daripada ghibah? Lebih berbahaya bohtah. Ghibah saja membatalkan fadilah Ramadannya, apalagi bohtahnya. Apa itu bohtah? Hoa, berita bohong. Yang pernah menimpa Nabi Allah Yusuf dan pernah pula menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar berita bohong bahwa Aisyah selingkuh dengan Sufyan bin Mu'attil. Dua orang suami pulang kerja di bulan Ramadan pada masa hidup Rasul. Sampai di rumah, dia mendapatkan istrinya lemah, hampir pingsan. Lalu sang suami beranggapan lemahnya istri lantaran berpuasa. Lalu kedua orang suami mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa? Istri kami berpuasa, lalu hampir pingsan. La ta'lamu ma taqulu.
Hampir mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Lalu bagaimana? Apakah boleh sekarang istri kami berbuka? Karena sekarang hampir waktu berbuka. Kalau dia tunggu sampai datang waktu berbuka, keduanya istri kami bisa pingsan. Lalu Rasulullah diam, pergi ke dapur, diambilnya gelas 2 buah, lalu 2 gelas kosong tersebut dia kasih kepada sang suami. Dia berpesan Rasul berpesan, sampai di rumah suruh istri kalian mutah ke dalam gelas. Apa yang dipesankan Rasul dilakukan oleh 2 orang suami. Disuruhnya istrinya mutah ke dalam kedua gelas kosong, yang keluar dari mulut istrinya darah segar dan daging mentah. Melihat yang keluar darah segar dan daging mentah, lalu sang suami kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, istri kami tidak pernah makan daging mentah, istri kami tidak pernah minum darah segar, tapi ketika dia mutahkan darah segar dan daging mentah. Maka Rasul berkata, lemahnya badan orang yang berpuasa bukan lantaran puasa, tapi lantaran bergunjing, lantaran berriba. Ayuhibu ayyakula lahma akikum. Dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12, Allah berfirman, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian? Nah, itu makna gunjing. 1. Yang kedua, namimah. Namimah mengadu domba. Jangan kalian berjalan, jangan kalian mau seiring, jangan kalian mau sama duduk dengan orang yang suka mengadu domba. Apa yang kalian katakan, maka dia sampaikan kepada yang lain. Lain yang dibicarakan, lain yang disampaikan. Apabila terjadi mengadu domba di bulan Ramadan, padahal di luar bulan Ramadan dilarang oleh Allah, makanya Allah imbau, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas, belum tentu dia mampu meninggalkan gunjing, belum tentu dia mampu meninggalkan namimah, mengadu domba. Maka Allah imbau, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang mampu meninggalkan riba, yang mampu meninggalkan gunjing, yang mampu meninggalkan bohong, yang mampu meninggalkan menyumpah, yang mampu meninggalkan menghayal, mengendalikan syahwatnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau seandainya belum mampu, itu terjadi di bulan Ramadan, maka puasanya sah, yang batal adalah fadilahnya. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, al-qadzib, bohong. Bohong sampai ditafsirkan bohong tersebut seorang pagi harinya memanggil ternaknya, memanggil ayamnya. Ayamnya datang, seolah-olah di dalam tangan ada segenggam beras yang akan dikasih kepada ke ayam itu. Tapi sesampai ayam di hadapannya, lalu tangannya dia buka, rupanya kosong. Orang tersebut telah berbohong walaupun kepada seekor ayam. Sampai ke situ makna bohong yang dilarang tersebut. Apalagi membohongi manusia. Ada kelebihan orang yang berpuasa, kata Rasulullah, seharum-harum mulut di sisi Allah mulut orang yang berpuasa. Allah mudah mengenal orang yang berpuasa. Rasulullah mudah mengenal orang yang sholat. Melalui apa engkau bisa mengenal umatmu nanti di yaumul akhirat, ya Rasul? Mudah. Melalui apa? Asarus sujud, tempat sujudnya. Yang sujud itu apa? Keningnya, telapak tangannya, 2 lututnya, 2 ujung jarinya. Ghurran, maka pada hari kiamat cemerlang, berkilauan bagaikan bulan purnama yang terang. Rasulullah mudah mengenal umatnya. Lalu Allah mudah mengenal hambanya yang beriman. Melalui apa? Melalui bau mulutnya. Yang berpuasa seharum-harum mulut di sisi Allah mulut orang yang berpuasa. Maka Allah mudah mengenal orang yang berpuasa. Allah senang kepada orang yang berpuasa. Allah tempatkan orang puasa itu di tempat yang istimewa. Kenapa? Karena dia telah lapar di dunia, maka tidak akan lapar lagi di akhirat. Tapi ingat, sebusuk-busuk mulut di sisi Allah adalah mulut orang yang bohong.
Itu makanya sering-sering kali bersiwak, ingin sholat bersiwak. Bersiwak itu ada kayu siwaknya. Jadi kalau ibu bapak ingin bersiwak, ada kayu siwaknya, gosokkan. Kalau tidak ada kayu siwaknya, boleh lengan baju digosokkan, boleh kain ujung telekung digosokkan ke gigi itu. Tapi jangan telekung kawan. Kenapa? Busuknya mulut orang yang bohong. Maka larilah malaikat pencatat amal soleh dari sisinya. Berarti malaikat yang sebelah kanan lari daripadanya. Berapa jauh larinya? Seumpama 1 hari perjalanan. Jauh. Kenapa jauh kali? Lantaran busuknya mulut orang yang bohong. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.